Malam ini topik kita adalah tentang bagaimana sih cara, bentar ya, bagaimana cara membuat janji dan membuka mindset nasabah kita. Oke? Nah, sebelumnya teman-teman udah siapkan kertas, pulpen, buku buat catat ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau fokus dengerin pun nggak apa-apa. Kan ada orang-orang yang memang fokus mau dengerin, it's okay. Ya, buat teman-teman khusus yang hadir nanti buat yang pengen memutar-mutar-mutar apa merecall terus ya nanti bisa minta ke leadernya ya untuk rekamannya gitu ya. Tapi pastikan buat yang hadir aja ya. Oke, jadi hari ini kita topiknya adalah how to make appointment and open mindset. Nah, teman-teman, sebenarnya pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gitu ya, apa tugas yang perlu dilakukan sebagai life planner? Ya, kita ini sebenarnya apa sih job desk-nya sebagai life planner? Kalau aku dengar ya kata-kata dari Stefani, dia selalu cerita. Sekarang bayangkan ya, Vin, Mbak aja yang kita gaji di rumah sebulan itu let's say 3-4 juta. Itu dia punya job desk loh. Dia harus pagi-pagi bangun, misalkan cuci baju, terus nanti dia mungkin masak, dia cuci piring, setrika. Itu semua ada job desk-nya. Ya kan? Apalagi kita. Kita ini adalah life planner yang kita kepengennya punya income puluhan ratusan juta. Benar ya? Ya pasti kita harus ada job desk dong. Gak mungkin kita nganggur-nganggur terus kita dapat duit. Ya kan? Pasti ada job desk yang harus kita lakukan. Nah, job desk-nya apa? Ketika kita melakukan apa ya? Penjualan segala macam itu tidak terjadi secara instan, teman-teman. Selalu ada siklus penjualan, ya. Seperti hidup juga ada siklus kehidupan, benar kan? Dari lahir sampai kita meninggal, selalu ada startnya dari mana, gitu. Nah, di sini kalau di penjualan itu selalu ada sales cycle namanya, ya. Nah, ini kita melakukannya tuh nggak bisa di bypass. Ya, contoh, step pertama pasti prospecting. Prospecting itu apa sih? Prospecting itu kita membuat list daftar nama, ya kan? Kita ngecek kira-kira siapa ya nasabah yang mau aku prospek nih dalam waktu dekat. Makanya kemarin di day one, teman-teman semua udah aku kasih tugas kan untuk mencatat nama-nama, cara membuat list prospek, cara membuat apa tuh kuadrannya dibagi jadi 4 kuadran. Nah, itu penting teman-teman supaya kita tahu klasifikasi nasabah kita ini mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita deketin dulu gitu ya. Jadi step pertama tuh prospecting adalah ketika teman-teman lakukan tadi ya, yang hari pertama kemarin. Lalu yang kedua, setelah kalian tahu fokus nasabah-nasabah mana saja yang mau jadi prioritasnya teman-teman, itu adalah kalian masuk ke tahap pendekatan, gitu ya. Nah, setelah masuk ke tahap pendekatan, pendekatan kan bisa banyak cara ya. Mungkin bisa dengan telepon dulu, say hi, atau mungkin teman-teman nge-like di Instagram, chat-chat DM di Instagram, ngobrol-ngobrol ringan gitu kan. Nah, setelah agak mulai kerasa deket, baru teman-teman ajak ketemu, ya kan? Nah, bertemu prospek, setelah bertemu baru teman-teman yang keempat apa? Kita itu mau mencari apa ya? Fact finding lah. Pertemuan rasa dan fakta itu maksudnya discovery atau fact finding. Sebenarnya nasabah kita atau prospek kita ini tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu nanti kita cari tahu ya, ada caranya. Lalu baru yang kelima, kita mempresentasikan solusi. Kita presentasi produk apa, program apa yang cocok buat nasabah kita. Nah, jangan teman-teman kita bypass. Kebanyakan itu kan karena kita maunya buru-buru ya teman-teman ya. Dari prospek langsung kita bypass ke sini. Langsung mau merancang dan mempresentasikan solusi. Kita udah mikir-mikir sendiri, oh si A, dia punya anak kecil tuh. Ah, yaudah deh, gue langsung tawarin deh pendidikan. Nah, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Akhirnya apa? Mental. Karena kalian melewati yang tahap ini semua. Padahal ini semua adalah tahapan yang harus kita lewati untuk kita bisa closing gitu kan. Nah, baru setelah kita presentasi, kita minta komitmen sama teman kita atau sama nasabah calon nasabah kita. Nah, setelah minta komitmen, closing, baru masuk ke tahap underwriting, which is itu ke pusat ya. Baru setelah itu jadi polis, kita ngantar polis dan minta referensi. Nah, tahapan antar polis dan minta referensi ini juga jangan di-skip. Walaupun sekarang sistemnya sudah PDF, tetap kita harus temuin nasabah kita after sales. Ya, ajak aja ketemu. Kita bilang,
ketemu yuk, aku ajarin kamu cara untuk download polis, cara download kartu Halodoc, dan aku jelaskan term and condition supaya kamu bisa lebih ingat lagi, kayak gitu. Ya, jadi pokoknya harus ada tahap mengantar polis dan minta referensi, teman-teman. Nah, setelah itu pasti ketika teman-teman dapat referensi, akan masuk lagi ke menjadi bank namanya yang baru lagi kan, bank nama teman-teman yang baru lagi, dan itu bisa muter seterusnya nih. Ini nggak akan stop. Selamanya teman-teman akan bisa survive ketika teman-teman jaga hubungan dan teman-teman bisa dapat referensi gitu. Nah, pada saat teman-teman tadi ya balik lagi ke yang kemarin ya, kan teman-teman kemarin sudah mengklasifikasikan menjadi 4 kuadran calon prospek tuh. Yang pertama itu adalah yang kenal dekat, bisa nabung 3 juta ke atas. Yang kedua, kenal dekat, bisa nabung mungkin di bawah 3 juta. Yang ketiga, kenal biasa. Yang keempat, referensi. Nah, setelah kalian filter menjadi 4 kategori, kalian lakukan filter yang kedua juga. Teman-teman mesti cek juga, apakah nasabah ini masuk dalam kategori ini, MLM. Yaitu apa? Mau. Nasabahnya mau nggak untuk meluangkan waktu mendengarkan penjelasan dari kita. Yang kedua, mau nggak untuk membeli? Ya, kalau untuk membeli sih kita nggak tahu ya, itu urusan nasabah dan Tuhan gitu ya. Tapi kalau untuk mau mendengarkan penjelasan, paling nggak ketika kita bikin janji temu, nasabahnya oke. Oke, aku mau ketemu, oke boleh gitu kan. Nah, itu step pertama. Terus yang kedua, dia layak nggak? Yaitu apa? Sehat. Udah pasti nasabah harus sehat ya. Tapi ya puji Tuhan, di Manulife kan bisa ambil produk yang nggak sehat pun bisa ya pakai MSP gitu kan. Tapi ya memang sebaiknya sehat. Lalu yang kedua open minded. Yang ketiga orangnya terbuka atau jujur. Nah, yang ketiga M-nya adalah mampu. Nasabah memiliki pekerjaan, bisnis, sumber income yang stabil. Jangan dia yang habis di apa tuh? Misalkan habis pensiun atau mungkin kalau pensiun masih oke ya, dia dapat dana pensiun gitu kan dari kantor. Misalkan baru di layoff, terus dia juga lagi kesulitan keuangan, dia nggak ada tabungan, terus teman-teman prospekin, ya mungkin dia akan dengerin gitu loh. Tapi mungkin nggak bisa langsung masuk sekarang. Ya bisa jadi sih dia akan closing mungkin untuk nanti ya pada saat dia udah punya income. Tapi yang pasti dia nggak akan bisa masuk sekarang gitu loh teman-teman. Nah, jadi intinya filter kedua adalah harus nasabahnya itu MLM ya, mau layak dan mampu. Oke. Nah, setelah itu teman-teman mulai tuh coba bikin janji temu. Dan ingat teman-teman, bikin janji temu itu hanya sejauh genggaman tangan kita aja. Ya kan? Yang penting apa keberanian kita sih. Yang penting kita berani untuk mengajak ketemu gitu. Percuma kalau kalian punya bank nama sebagus apapun, punya koneksi sebagus apapun, tapi tidak dikerjakan, itu akan jadi sia-sia. Sekarang coba teman-teman lihat kontak list teman-teman semua. Let's say di kontak list ada 100 nama, ya kan? Nah, kalau teman-teman biarin aja itu nama nganggur di kontak list, ya udah selamanya cuma jadi kontak list doang. Nggak akan menghasilkan apapun. Nah, coba kalau teman-teman misalkan dari 100 nama itu, misalkan aja ya, closing masing-masing orang, ya mungkin Miu HC lah, atau mungkin ya yang buat tabungan biasa aja gitu kan. Let's say satu orang closingnya 10 juta, misalkan. 10 juta kali 100 orang, udah 1 M teman-teman. Dan 1 M itu komisi kita tuh 15%. Ya kan, 150 juta. Kita dapat income tiap tahun. Dan itu setiap tahun gitu loh, kalau kesehatan kan. Jadi maksud aku 100 nama pun itu akan bisa memberikan income buat teman-teman ketika teman-teman lakukan aktivitas untuk prospek. Nah, kalau menurut survei, teman-teman ya, kemarin aku dapat info dari Stefani, dia sempat ikut training dan dia cerita, menurut survei, kita itu sebagai life planner sebenarnya, ketika teman-teman sudah punya 300 nasabah, itu teman-teman bisa hidup hanya dari 300 nasabah itu. Karena apa? Dari 300 itu akan selalu ada yang namanya upselling, entah dia mau upgrade, dia nambah polis, dia pasti kasih referensi lagi. Jadi setiap tahun pasti akan ada closing gitu loh. Jangankan 300. Pengalaman kita aja nih ya, maksudnya kayak aku, terus kayak Stefani. Stefani aja tuh punya nasabah 100, setiap tahun masih, setiap, ya 100 nasabah dia punya. Setiap tahun dia MDRT teman-teman. Dan aku pun juga merasakan itu ya. Setiap tahun aku pasti dapat trip
pasti dapat treat gitu. Walaupun ya ibaratnya apa ya, eh, nasabah tuh nggak sampai 300. Nasabah cuman ya itu tadi 100. Paling gayeng juga nggak nyampe 100 teman-teman nasabahku. Tapi ya itu, kita selalu jaga hubungan segala macam. Akhirnya nasabah itu trust sama kita. Jadi walaupun dia mau mau apa upgrade, mau apa segala macam pasti carinya ke kita, nggak pindah ke agent lain gitu. Nah, sekarang persiapannya apa nih kalau kita mau bikin janji temu? Yang pertama, kita harus bersiap diri dulu ya. Pokoknya ketika kita mau telepon, itu kita harus, kalau aku pribadi ya teman-teman, ketika aku mau telepon nasabah, ya aku harus bener-bener dalam kondisi yang kalau bisa ya, aku tuh kayak orang mau kerja gitu loh, udah bener-bener siap, udah catokan, udah make upan, udah pakai baju rapi, terus aku telepon gitu loh, supaya auranya itu aura bener-bener aura yang ini ya, bener-bener kita tuh lagi kerja gitu loh. Terus yang kedua, siapkan skrip. Ketiga, pastikan lokasi aman, jangan lokasi yang berisik gitu ya. Terus kalau memang mau paket butuh internet, pastikan internetnya juga lancar. Terus posisi tubuhnya nyaman. Ya udah, telepon aja. Nah, kalau menurut penelitian, ketika kita mau telepon, paling enak tuh kalau kita berdiri. Ya, posisi kita berdiri supaya badan kita itu lebih fleksibel gitu loh. Kita kayak benar-benar kayak ngobrol sama orang gitu, dengan bahasa tubuh yang kayak kita benar-benar ngobrol sama orang itu. Nah, sebelum kita telepon, kita pilih dulu nih. Kan calon prospek itu ada dua tipe, yang kita kenal dan referensi. Kalau yang kita kenal, coba diprioritaskan itu yang kita kontak terlebih dahulu ya. Kalau referensi, pastikan orang yang mereferensikan itu sudah info terlebih dahulu. Ya, ibaratnya gini, contoh, aku ketemu dengan nasabahku, si Tante Liana misalkan namanya. Nah, Tante Liana bilang, Vin, itu loh kemarin ada sepupu Tante lagi cari asuransi. Coba deh kamu kontak dia katanya dia mau cari asuransi gitu kan. Oh oke Tante. Yaudah nanti nomor kamu Tante kasih ya ke dia ya. Kan kebanyakan kayak gitu kan. Nanti biar dia hubungin kamu ya. Nah, kalau bisa teman-teman, jangan nomor kita yang dikasih ke dia. Kita bilang sama si tantenya aja, Tante, gini, eh, gimana kalau Tante kenalin aku aja Tante sekarang. Jadi kan enak kan kalau udah ngobrol. Kebetulan kan ada Tante. Tante jadi bisa kenalin aku dulu ke sepupunya Tante. Jadi nanti selanjutnya kita bisa kontekan lebih enak, nggak canggung gitu. Takutnya juga apa dia juga, maksudnya Vina juga kalau mau ngontek dia duluan juga nggak enak. Enakan Tante yang nelponin dulu gitu. Jadi nanti si tantenya tuh kan nelponin. Oh yaudah deh. Terus dia telepon sepupunya, ini kenalin ya, Davina, ini agent aku nih yang kemarin aku bilang di Manulife. Nih, coba kamu ngobrol dulu sama dia bentar, kenalan. Gitu. Nah, pas dikenalin udah kan. Nah, setelah itu baru kita enak kan teman-teman. Karena kita udah ngobrol, kita akan bisa follow up dia lagi. Gitu caranya. Jadi, jangan pernah nomor kita yang dikasih ke orang itu. Karena takutnya orang itu juga nggak akan ngontek-ngontek kita, akan ditunda-tunda juga gitu loh. Karena kan gimana ya, kalau nggak urgent juga dia pasti pikir "Ah, udahlah nanti aja nanti aja nanti aja." Tapi kalau dia udah kenalan sama kita, kita nanti kan bilang oh ya kok nanti, atau Cici nanti saya hubungin lagi ya, kita janjian waktu lagi ya, nanti saya save ya nomornya gitu. Jadi kan enak kan kalau kita yang kontak dia duluan, dia juga udah familiar sama kita gitu. Jadi jangan cuma dikasih nomor terus bilang jangan bilang-bilang ya kalau nomornya dari saya. Nah itu udah susah teman-teman, itu sama kayak cold call. Jadi kayak orang nggak kenal kita telepon itu akan lebih agak susah gitu loh. Bukan nggak bisa, tapi agak lebih susah. Dia akan lebih tidak menerima gitu. Tapi kalau sudah ngobrol dulu, orang akan lebih menerima kita. Nah, kalau misalkan ternyata teleponnya itu cold call, berarti usahakan to the point ya, jangan terlalu lama-lama gitu. Nah, ini contoh skrip obrolan pas telepon bikin janji untuk orang yang kenal ya. Yang kita bilang, misalkan namanya Lisa gitu ya. Halo Lisa, apa kabar? Sekarang lagi sibuk apa, Sa? Nah, kita jelaskan tujuannya langsung, Sa. Jadi gini, tujuan aku telepon kamu nih, aku mau bikin janji temu sama kamu. Nah, jadi Sa, aku nih sekarang berkarir di Manulife Indonesia. Aku baru dapat training yang bagus tentang perencanaan keuangan untuk untuk profesi seperti kamu lah, atau bilang aja untuk wanita karir seperti kamu. Ya pokoknya kita cocokin lah ya sama orang yang kita telepon itu.
Nah, aku ditugaskan untuk sosialisasi dan mendapatkan feedback positif. Nah, aku kepikiran kamu. Pastinya kan kamu bisa tuh kasih feedback yang baik dan berguna. Kamu gak wajib beli apapun, cukup kasih feedback. Nanti kalau kamu lihat programnya ini bagus dan kamu ingin join, aku bisa bantu. Kalaupun enggak, juga nggak apa-apa. Ya, jadi ini alternatif satu ya teman-teman ya. Itu adalah cara ngomongnya. Jadi kita jujur aja kalau kita tuh di Manulife dan kita memang mau sharing kayak gitu loh ya. Terus atau alternatif yang kedua, bisa saat ini aku berkarir di Manulife Indonesia. Jadi baru-baru ini Manulife tuh launching program baru yang cocok untuk keluarga muda kayak kamu. Nah, aku ditugaskan untuk sosialisasi dan mendapatkan feedback positif dari minimal 5 orang tiap hari tentang program baru ini. Nah, aku kepikiran kamu karena pastinya kamu bisa kasih feedback yang baik dan berguna. Kamu gak wajib untuk beli apapun, cukup kasih feedback. Kalau nanti kamu lihat programnya itu bagus dan kamu ingin join, aku bisa bantu. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Jadi mirip sih kayak yang tadi ya. Cuman yang ini kita fokus, kita bilang bahwa kita ditugaskan untuk sosialisasi ke minimal 5 orang tiap hari. Nah ini sebenarnya yang aku lakukan teman-teman waktu dulu awal-awal aku jadi agent. Jadi aku benar-benar jujur aku bilang, dan aku memang butuh feedback dari 5 orang. Kalau aku sih bilang waktu itu 10 orang tiap hari gitu ya. Jadi aku bilang, ayo, ayo dong kamu bantuin aku ya untuk dengerin sharingnya aku gitu. Kamu gak wajib beli apa-apa kok, gitu sih. Nah, atau ini ada alternatif yang ketiga. Nah, Lisa, aku sekarang kan sebagai perencana keuangan di Manulife. Banyak banget info yang aku dapat di Manulife tentang perencanaan perlindungan keuangan keluarga di saat ini dan di masa depan. Nah, kenapa kok harus perencanaan keuangan? Karena dari lahir sampai tutup usia itu kan kita butuh uang ya. Tetapi kita itu punya batasan waktu untuk menghasilkan uang. Nah, kita kan mumpung lagi dalam masa produktif nih. Untuk itu kita perlu loh ngerencanain keuangan dan review apa aja yang udah kita miliki sekarang supaya nggak terjadi stroke keuangan. Maksudnya gimana sih stroke keuangan? Maksudnya ya pada saat kayak sekarang itu banyak banget orang-orang mungkin ya yang punya income itu oke, income-nya bagus, tapi dia bingung cara ngatur keuangan yang benar itu seperti apa. Atau ada juga, oh income-nya justru karena pas-pasan nih. Kalau nggak pintar-pintar ngatur malah jadi berabe gitu kan, jadi parah. Nah makanya butuh tuh yang namanya perencanaan keuangan. Nah intinya teman-teman di sini kita itu mengakui, kita ngomong bahwa kita ini adalah life planner. Dan kita pengen sharing sesuatu yang bagus untuk mereka. Dan kita wajib ngomong sih. Intinya kamu nggak wajib beli apapun. Kamu dengerin aja sharing. Kalau kamu tertarik, ya aku happy lah kalau kamu memang mau masuk ke program ini. Tapi kalaupun nggak juga nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada teman atau saudara kamu yang juga butuh. Jadi kamu bisa info ke mereka. Nah, aku juga suka nambahin kayak gitu sih teman-teman. Oke. Nah, setelah kita ngomong kayak gitu, kita tentukan waktu. Ajukan 2 alternatif. Nah, kita bilang, sambil kita ngopi atau makan siang gitu, baiknya hari kerja atau weekend. Jadi selalu tentukan waktu itu pilihan dua, tapi kita langsung tentukan gitu ya. Kalau misalkan bisa tentukan hari juga nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman udah punya jadwal, misalkan kalian free-nya itu di hari Selasa dan Jumat gitu kan, langsung aja kita kasih pilihan. Sah, kamu bisa hari apa nih? Minggu depan, Selasa atau Jumat? Gitu aja langsung ya. Jadi kita yang tentukan. Nah, setiap kali kita telepon kan nggak mungkin selalu kayak mulus ya. Kayak yaudah yuk ketemu. Tapi kan pasti ada yang menolak atau ada yang bertanya gitu ya. Nah contoh ada yang nanyanya itu dia bilang asuransi ya. Kita langsung bilang betul Lis. Produk dasarnya itu asuransi. Tapi yang akan kita bahas itu lebih dari sekedar asuransi dan nggak ada keharusan loh kamu mesti beli apapun dari aku. Kalau memang kamu belum perlu dan belum siap, setidaknya kamu bisa tambah wawasan gitu. Terus kalau jawabnya dia misalkan, oh nggak tertarik. Nah terus kita bilang, setuju Lis, karena aku juga belum cerita lengkap kan mengenai apa aja yang aku mau sharing ke kamu. Gimana kamu bisa tertarik orang kamu, aku juga belum cerita kan. Kamu bilang gitu aja teman-teman. Paling enak sih sambil ngobrol langsung nih. Mau video call atau Zoom. Nggak apa-apa kok kalau mau lewat Zoom juga gitu. Contoh. Nah terus kalau dia bilang, nanti aja deh
Nah, kita bilang, baik, tidak apa-apa, Lis. Aku cuma mau ingetin aja, kalau kita sangat butuh perencanaan keuangan di masa sekarang ini. Karena kondisi sekarang dan ke depan itu penuh dengan ketidakpastian. Maka kita perlu pengetahuan tentang perencanaan keuangan yang matang. Gitu. Tapi kalau dia masih menolak, teman-teman, nggak apa-apa. Kita langsung bilang aja, kalau gitu aku hubungi kamu lagi ya minggu depan. Gitu aja. Ya, jadi nggak usah dipaksa juga. Nah, setelah itu baru kita bikin appointment. Misalkan dia, ya udah deh, gitu, coba dengerin dulu. Nah, kita bilang, jadi Lisa, baiknya kita hari kerja atau weekend. Kalau di cafe X gimana? Jadi kita tentukan juga ya teman-teman ya. Terus setelah dia bilang, boleh juga sih, gitu. Nah, baru kita konfirmasi ulang. Baik Lisa, ketemu besok ya jam 3 di cafe X. Sampai jumpa besok ya, Lis. Nah, udah, sesimpel itu teman-teman. Jadi, waktu itu yang aku lakukan dalam 1 hari, jadi contoh ya, waktu itu kan misalkan hari Minggu atau Sabtu, pasti aku akan ngechat beberapa temen gitu ya, untuk aku ajak ketemu minggu depan dengan cara yang persis kayak gini. Persis, teman-teman. Jadi, nggak ada yang aku tutup-tutupin, nggak ada juga yang gimana. Pokoknya bener-bener ngajak ketemu aja dengan cara seperti ini. Dan ada yang nolak nggak? Ya ada lah pasti. Tapi ada yang ketemu nggak? Banyak gitu. Nah, ini ada satu, ya, salah satu skrip ya. Ini skrip untuk eh, misalkan kita dapat referensi dari orang, tapi orang ini tidak menelpon kayak tadi, nggak menelpon kayak si Tante Liana ngenalin sepupunya, ya. Jadi kita cuma tahu Tante Liana bilang, udah kamu aja langsung telepon ke dia, namanya si ini gitu kan. Nah, kita boleh tuh pakai cara ini, teman-teman. Tapi ya ini sih formal banget ya. Jadi seandainya nanti teman-teman mau modifikasi dengan bahasa yang lebih santai, nggak apa-apa juga ya. Ini juga namanya kan contoh ya. Nah, ini contoh misalkan telepon untuk referensi yang sharing program kesehatan. Kita bilangnya kayak gini. Selamat siang Pak X. Perkenalkan, saya Davina, senior business partner dari Manulife Indonesia. Saya kebetulan diinfokan nomor Bapak dari Tante Liana, misalkan gitu kan, dari Bu Liana. Terus si prospeknya bilang, siang, wah ini asuransi ya? Betul Pak, di mana program perusahaan kami ini pastinya banyak dibutuhkan dalam masa setelah pandemi COVID, khususnya buat Pak X. Nah sebelumnya Pak, sebelum saya lanjut, maaf, apakah Bapak prefer saya panggil, misalkan nama dia 2 suku kata gitu ya, misalkan namanya Andre Satyadi gitu ya. Apakah saya panggil Bapak Pak Andre atau Pak Satyadi Pak? Nah, dia kan pasti jawab dong teman-teman. Kalau kita kasih pilihan kayak gitu kan. Dia akan jawab, oh panggil aja Pak Andre. Gitu kan. Oke Pak Andre, jadi tujuan saya menelpon Bapak adalah hanya untuk menginformasikan bahwa Bu Liana itu telah mengambil program kesehatan Pak dengan manfaat 10 miliar setahun. Plus jaminan one bed, one room selamanya. Dengan manfaat luar biasa tadi, Bu Liana tuh ingin memastikan supaya Pak Andre juga aware akan hal ini. Dan pastinya manfaat tersebut dapat disesuaikan dengan keinginan Pak Andre. Plusnya lagi Pak, jika Bapak ambil program ini sekarang, manfaat diskon premi akan Pak Andre dapatkan. Lumayan Pak, diskonnya besar juga gitu. Menurut Bapak, oke atau oke banget Pak? Nah, Pak, saya nggak akan lama-lama sekarang. Tapi karena Bapak bilang bagus, mungkin Bapak berkenan untuk saya jelaskan detailnya. Nggak perlu ketemu, Pak. Mungkin via video call atau Zoom dulu untuk saat ini. Bapak prefer kira-kira besok Jumat atau Sabtu siang ya, Pak? Gitu. Terus dia kan mungkin akan, ya udah deh, besok boleh atau Jumat gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih waktunya dan sampai Jumat lusa ya, Pak. Selamat siang, Pak Andre. Gitu. Jadi skrip ini, teman-teman, kalau bisa, misalkan kalian benar-benar banyak referensi gitu ya, ya udah, kalian baca aja gitu loh. Tapi sesuaikan dengan bahasa yang memang kalian ingin pakai. Mau dimodifikasi pun nggak apa-apa. Ya, jadi kalian catat. Jadi pada saat nelpon tuh kalian nggak nervous kan, pasti namanya kita nelpon atau kita bikin janji pasti kan ada perasaan deg-degan juga kan. Tapi kalau kita sudah ada skrip, kita akan lebih lancar gitu. Nah, ini alternatif yang kedua. Selamat siang Pak Andre Satyadi, perkenalkan saya Davina, senior business partner dari Manulife Indonesia. Saya kebetulan diinfokan nomor Bapak dari Pak Franz. Nah, si Andre misalnya bilang, siang, wah ini asuransi ya.
Betul, Pak, di mana program perusahaan kami pastinya banyak dibutuhkan dalam masa setelah pandemi COVID ini, khususnya untuk Pak Andre. Sebelumnya, Pak, sebelum saya lanjut, maaf, apakah Bapak prefer saya panggil Pak Andre atau Pak Satyadi? Nah, dia mungkin bilang, oke, Andre aja. Oke, Pak Andre. Jadi tujuan saya menelpon Bapak adalah hanya untuk menginformasikan bahwa saat ini Manulife baru meluncing program baru yang bermanfaat untuk profesional seperti Pak Andre. Dengan manfaat yang bagus tersebut, Pak Franz ingin Bapak juga bisa mengetahui program ini. Dan pastinya manfaat tersebut dapat disesuaikan sesuai keinginan Bapak. Plusnya lagi, Pak Andre, jika Bapak ambil program ini sekarang, manfaat diskon akan Bapak dapatkan. Menurut Bapak, oke atau oke banget nih, Pak? Misalnya, ya oke lah, dibilang gitu kan. Nah, Pak Andre, saya nggak akan lama-lama sekarang, tapi karena Bapak bilang bagus, mungkin Bapak berkenan untuk saya jelaskan detailnya. Nggak perlu ketemu, Pak, mungkin via video call atau Zoom untuk saat ini. Bapak prefer kira-kira besok Jumat atau Sabtu siang, Pak? Misalkan dia bilang, oh oke Sabtu siang. Baik Pak Andre, terima kasih waktunya. Sampai jumpa ya, Jumat. Jumat lusa. Selamat siang Pak Andre. Gitu. Nah jadi teman-teman, ini sama sekali tidak menutup kemungkinan kalian bisa menelpon siapapun. Kalau misalkan nggak dikenal, memang pasti orang kebanyakan akan jutek sama kita. Ya kan? Ya mungkin ada baiknya kita minta tolong lah sama yang mereferensikan. Please kamu infoin ke itu ya temenmu ya, nanti aku siang akan kontak dia gitu. Jadi kebanyakan kalau aku dapat referensi itu ya teman-teman ya, aku akan minta tolong setidaknya kalau dia nggak nelpon di depanku kan mungkin kadang-kadang cuma by WA kan, kayak Vin ini ada teman gue nih Vin lagi nyari asuransi kayak gitu kan. Nah terus aku pasti akan minta tolong, lu coba bilangin dia ya nanti gue WA jam sekitar jam segini besok kayak gitu. Jadi paling nggak temannya juga aware kalau kita nanti akan WA dia kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman, semua yang sudah kalian telepon atau sudah kalian temuin, masukkan ke dalam list prospek, ya, di prospek movement. Kan kemarin aku sudah kasih ya di grup, di leader masing-masing ya. Jadi nanti minta ke leadersnya tabel prospek movement ini. Jadi apa tujuannya? Supaya kita ingat siapa aja yang sudah kita telepon. Nanti tinggal kalian tulis sumbernya itu dari mana. Apakah referensi, apakah kenal, atau kalian juga bisa catat kalau di telepon atau approach itu tanggal berapa. Supaya kita tuh terorganize gitu loh teman-teman. Jangan sampai ada yang miss. Kita lupa nggak buatin ilustrasi atau kita lupa nggak kontak lagi gitu ya. Jadi wajib. Oke, untuk telepon menelpon ini udah lengkap banget ya teman-teman ya aku kasih ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ketika kita sudah bertemu. Nah, misalkan kita sudah janji temu, ketemu dong di cafe X tadi, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara memulai obrolan, ya kan? Yang pasti nomor satu, kita harus ucapkan terima kasih dulu atas waktu yang sudah diberikan buat kita. Karena kita yang minta dia untuk ketemu kita. Benar ya teman-teman ya? Kita say thank you aja. Thank you loh. Lu udah menyediakan waktu nih untuk dengerin, untuk ketemu gua, sharing sama gua gitu ya. Nah, kalau bisa memang kita apa ya, usahakan ya, maksudnya harus sih. Ketika kita bikin janji ketemu sama teman kita ini, udah kita yang minta, ya harus kita hadir lebih awal, teman-teman. Jangan kita terlambat gitu ya. Takutnya dia pasti akan kecewa dong. Orang dia udah nolongin kita ibaratnya ya, mau dengerin kita kok kitanya terlambat gitu. Jadi kita harus hadir lebih awal. Bukan on time ya, tapi hadir lebih awal. Kita yang menunggu dia gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita mulai obrolan dari hal yang non-sensitif ke sensitif. Kita bisa pakai metode yang namanya metode form, FORM. Apa sih metode form itu? Nah, metode form itu teman-teman, kita balik nih dari yang non-sensitif ke sensitif ya. Kita mulai dari M. M itu apa sih? M itu message. Message itu adalah berita terkini. Kita mungkin obrolin hal-hal yang umum lah ya, berita yang lagi happening. Misalkan contoh, ya kalau yang terakhir-terakhir ini kan yang lagi happening kan kayak yang kejadian bencana alam yang di LA misalkan. Terus ya entah mungkin apalah yang terbaru aja. Jadi yang berita-berita yang terkini. Terus setelah itu mulai mulai asik ngobrolnya, kita mulai masuk ke R. R itu adalah recreation. Recreation itu adalah apa?
yang hal-hal yang menyenangkan, seperti hobinya apa, kegiatan yang ngapain gitu kan, sukanya ngapain. Jadi kita samakan aja. Kalau misalkan dia ngomong, oh saya hobinya itu ini driving misalkan ya kan, main golf gitu. Nah kita tuh nggak bisa, misalkan, aduh gue kagak pernah. Maksudnya kita nggak suka gitu kan. Tapi mungkin dulu pernah kita sekali dua kali diajakin temen, ya kita cerita aja. Oh ya, gue dulu pernah tuh diajakin temen gue driving di Lipo, jangan kayak gitu kan. Aduh, susah ya kalau masih awal-awal. Wah, berarti kamu hebat dong. Setiap minggu kamu rajin ini driving di mana? Gitu kayak gitu ada komunitasnya nggak sih? Nanya-nanya gitu aja. Oh, kalau ada, boleh nggak sih kapan-kapan aku ikut? Ya kepengen nyoba lagi sih, karena waktu itu pas diajakin kan masih awal-awal kan, belum bisa. Jadi intinya teman-teman, kalau bisa kita tuh selalu entah gimana caranya kita menyamakan sama dia, walaupun kita nggak bisa, ya kita bisa cerita kayak gitu. Dan kita tanya aja, ada komunitasnya nggak? Boleh nggak kapan-kapan ikutan? Itu kan untuk mempererat ya sama dia. Dan akhirnya kita pun juga bisa dapat koneksi lebih banyak lagi dari teman-temannya dia, gitu loh. Nah itu salah satu contoh. Terus yang O, itu organization. Atau pekerjaan dia itu apa? Ya mungkin kalau aku sih suka nanyanya, terus sekarang kesibukannya apa? Usaha kah? Atau profesional? Atau kerja di mana? Kayak gitu. Nah, terus baru kalau dia sudah nyaman sama kita, teman-teman, pasti dia akan menceritakan sedikit lah. Mungkin sedikit atau bahkan banyak tentang keluarga. Percaya deh sama aku, ketika seseorang sudah membicarakan keluarga sama kalian, artinya dia sudah trust sama teman-teman. Dan itu harus kalian mulai gali dan gali dan gali gitu. Kalau aku ketika ketemu orang teman-teman, aku akan mulai benar-benar mulai dari yang benar yang tadi ya, yang non sensitif dulu. Ketika dia sudah menyangkut masalah keluarga sedikit aja, ceritain anaknya atau apa, wah pasti dari situ aku akan langsung tanya sedikit demi sedikit. Anaknya umur berapa, cewek cowok nggak gitu, sekolah di mana, atau apa nanti, wah anak kamu ini ya cowok-cowok semua ya gitu-gitu, sama dong sama aku. Ya pokoknya cari persamaan lah. Gimana caranya? Oh usianya deketan ya sama anak aku. Kalaupun usianya jauh juga nggak apa-apa. Ya bilang aja, oh seumuran adik aku ya. Misalkan contoh gitu. Apapun itu, kita selalu cari persamaan. Ya, dan kalau sudah ngobrolin keluarga, nggak apa-apa. Itu artinya dia sudah membuka diri. Kita mau nanya agak lebih dalam, itu harusnya lebih oke, gitu. Nah, setelah kita tadi pakai metode form ya untuk obrolan, baru kita mulai masuk nih, jelaskan tujuan kita itu mau ngapain hari ini, ketemu dia, dan apa manfaatnya untuk dia. Kita pakai metode 3P ya. Metode 3P itu apa? Nih, 3P itu adalah yang pertama purpose, proses, dan payoff. Purpose itu adalah tujuan. Tujuan kita tuh mau ngapain sih ketemu sama dia gitu ya. Nah contoh tadi kayak si Lisa, kita kan ngajakin ketemuan kan karena kita udah ngomong dong, saya adalah perencana keuangan di Manulife. Nah kita ulangin lagi aja, nah Sah, aku tuh kan sekarang ini aku tuh fokus sebagai perencana keuangan di Manulife. Banyak banget info yang aku dapat di Manulife tuh tentang perencanaan buat perlindungan keuangan keluarga untuk saat ini dan untuk masa depan juga. Nah, kenapa sih perencanaan keuangan itu penting? Karena dari lahir sampai kita tutup usia, kita tuh pasti butuh uang. Tapi masalahnya kita tuh cuman punya waktu yang terbatas untuk menghasilkan uang itu. Untuk itu kita perlu merencanakan keuangan kita dan review apa aja yang kita miliki saat ini supaya tidak terjadi stroke keuangan. Nah, tujuan aku kemari, kita ngomongin purpose ya, kan tadi 3P. Tujuan aku kemari adalah, ini ya teman-teman ya, adalah bisa bantu kamu memeriksa perencanaan keuangan yang sudah kamu miliki saat ini. Udah baik atau ada yang perlu ditambahkan. Nah, terus baru kita masuk ke ini ya, tahapan kedua. Prosesnya kurang lebih 15-20 menit. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan aku harap kamu bisa menjawab sesuai dengan kondisi yang ada agar hasilnya valid gitu ya. Terus manfaatnya apa buat dia? Percuma dong kalau kita ngasih tujuannya, prosesnya, tapi manfaatnya kita nggak sebutin. Kan harus tahu dong apa sih manfaatnya buat si Lisa ini. Nah, manfaatnya buat kamu, jika nanti ditemukan bahwa perencanaan keuanganmu udah baik, aku akan ngucapin selamat.
Artinya saat ini kamu nggak membutuhkan perencanaan keuangan dari aku ataupun dari yang lainnya. Namun, jika ada kebutuhan untuk perencanaan keuangan yang lebih baik, izinkan aku untuk mendampingi kamu melakukan perencanaan tersebut. Kita mulai ya, gitu. Jadi intinya sih simpel ya teman-teman ya. Jadi ingat 3P tadi. Kita harus sebutkan. Jangan sampai kita langsung tiba-tiba presentasi. Nah, itu pasti nggak akan masuk gitu loh. Apa tujuan presentasinya? Apa manfaatnya buat dia? Jadi akhirnya nggak akan menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Akhirnya dia akan berprasangka, wah ketemu cuman untuk kebutuhan kita aja. Padahal kan nggak kan. Ini kan nantinya untuk kebutuhan untuk kebaikan dia juga gitu. Nah, setelah kita menjelaskan metode 3P tadi, baru kita pakai presentasi konsep ya. Presentasi konsep itu kan banyak ya teman-teman ya. Mungkin untuk batch batch sebelumnya kalian udah belajar tentang konsep live. Ada yang belajar tentang konsep 28.000 ya kan, macam-macam. Itu nggak apa-apa. Nah, mungkin malam ini aku akan sharing tentang konsep siklus kehidupan, teman-teman. Ya, konsep siklus kehidupan. Di sini aku coba gambarkan ya. Bentar. Oke. Nah, jadi kita bilang seperti ini. Sah, kita nih manusia hidup itu pasti ada namanya siklus kehidupan. Siklus kehidupan kita tuh dibagi jadi 3 siklus. Yaitu siklus yang pertama adalah pada saat kita lahir sampai usia 25 tahun. Siklus yang kedua 25 sampai 55. Siklus yang ketiga 55 sampai 80. Siklus pertama itu adalah siklus di mana kita baru lahir, sekolah, dan masih bergantung hidup sama orang lain. Di sini kita no income, nggak ada income. Nah, di siklus yang kedua, di usia 25 sampai 55, ini adalah usia produktifnya kita, di mana saat di mana kita benar-benar produktif, bisa menghasilkan uang, yang nantinya uang itu akan kita pakai untuk kita kirimkan ke masa depan, yaitu di fase yang ketiga ini, siklus yang ketiga, yaitu siklus di mana kita pensiun. Gitu. Nah, di fase yang ketiga pun juga kita kan mau income. Makanya kenapa fase yang kedua ini adalah fase yang sangat penting. Di mana ini adalah fase kita benar-benar ngumpulin duit, cari uang, ngumpulin uang yang akan kita pakai untuk di fase ketiganya kita, pada saat kita pensiun. Nah, permasalahannya, kita hidup itu selalu ada, kita manusia hidup itu selalu ada 3 masalah, 3 permasalahan hidup manusia. Apa itu kira-kira? Yang pertama, meninggal terlalu cepat. Yang kedua, apalagi? Hidup terlalu lama. Lama. Betul. Kalau yang ketiga, kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman apa? Mati terlalu cepat, hidup terlalu lama. Yang ketiga nih paling serem. Setengah mati, setengah hidup. Nggak mati, nggak hidup juga. Jadi kondisinya apa? Koma. Koma. Setengah hidup, setengah mati. Jadi koma. Ibaratnya kita ya sakit kritis, ya kan? Atau koma. Nah, sebenarnya 3 hal ini tidak akan menjadi masalah buat kehidupan kita kalau kita punya yang namanya apa? Uang. Selama ada uang, misalkan yang pertama, meninggal terlalu cepat. Anaknya masih kecil-kecil loh. Tapi karena punya tabungan 10 M, 100 M misalkan, ya nggak jadi masalah. Bisa bertahan hidup kok keluarganya, bahkan anaknya bisa sukses nanti, mungkin di sekolah segala macem. Atau hidup terlalu lama, pensiun. Habis pensiun, usia 80 dikasih panjang umur nih sama Tuhan sampai umur 80, 90. Ya nggak masalah selama ada uang. Nggak akan nyusahin anak juga. Karena kita punya dana pensiun yang sangat besar gitu kan. Atau misalkan kondisi kritis atau koma. Nggak masalah juga selama kita uangnya kuat. Punya duit 100 M. Di apa masuk ke ICU satu hari misalkan 50 juta. Ya masih cukup. Nggak masalah selama ada yang namanya uang. Nah, uang ini berarti kan sangat penting ya. Makanya kita harus ngatur keuangan dengan benar.
Nah, uang dalam bahasa Inggris itu kita bilangnya apa? Money. Nah, money ini ternyata ada singkatannya loh buat perencanaan keuangan kita. Yang M pertama itu adalah apa? Medicine. Medical. Medical, ya kok medicine. Medicine obat. Medical, Medical. medical, ya kan? Nah, kita tanya, Lisa, kamu gimana sekarang untuk persiapan pada saat kamu butuh nih namanya kesehatan itu kan nggak ada apa namanya kita masuk rumah sakit itu mana ada sih stem harganya nggak ada kan pasti pas pulang baru ketahuan totalnya berapa kamu udah prepare belum kalau sampai something happen sama kamu sakit masuk rumah sakit butuh biaya besar itu kamu biaya medical dari mana udah ada proteksinya nggak apa yang sudah kamu punya oh ya apa namanya teman-teman jadi tadi pada saat kita nanya kan pada saat awal yang kita 3P itu kan kita ingatkan dia kan untuk menjawab dengan valid. Nah, tadi aku sempat praktek ya sama Ibet ya, Bet. Kita prospek orang, terus kita ngomong, nanti tolong jawab dengan sejujur-jujurnya ya, supaya hasilnya bisa valid. Oke, tenang. Pasti aku jawab dengan jujur. Sampai dia tuh jujur banget, teman-teman dia ceritain sampai detail banget cara dia udah taruh di mana, di mana, di mana. Dan itu tuh benar-benar pada saat dia jawab pertanyaan kita di money ini, itu sangat sangat benar-benar baik. Maksudnya jujur banget. Dan dia detail banget dia ceritakan. Nah, terus dia misalkan dia jawab nih, oh aku medical sudah ambil ini, misalkan udah punya kesehatan di mana, di mana, di mana dia cerita. Oke, medical udah oke ya misalkan. Terus yang oh itu apa? Oh itu adalah old age fund. Old age fund atau apa? Dana pensiun. Nah, bagaimana dengan dana pensiun dia? Dia udah prepare apa untuk dana pensiun dia? Apakah sudah cukup nggak gitu kan? Nah, kita kan ceritakan kan, biasa kalau dana pensiun ini paling simpel, kita tanyakan biaya hidup dia saat ini berapa per bulan. Misalkan biaya hidup dia per bulannya 10 juta. Ya udah, berarti kita kali 12. Berarti setahun kan 120 juta. Kita kalikan 20 kali dari biaya hidup ini. Berarti dia butuh 2,4 M gitu. Nah, kita bilang ini juga belum menghitung inflasi yang seperti apa ya, tapi ini minimal. Kamu harus punya dana pensiun 2,4 M gitu. Nah, terus yang ketiga N. N itu apa? Necessity. Necessity itu adalah apa sih hal yang wajib kamu siapkan ketika kamu itu punya tanggungan dan kamu harus meninggalkan orang ini. Contoh, kayak aku punya anak masih kecil. Kalau misalkan aku dan Andre pergi 1 bulan, aku akan tinggalkan biaya hidup untuk anak-anakku 1 bulan, bener ya? Ketika pergi 2 bulan, akan tinggalkan 2 bulan. Nah, kalau amit-amit pergi nggak balik-balik misalkan, berapa yang harus kita tinggalkan buat anak-anak kita? Berarti artinya apa teman-teman? Ini adalah dana warisan. Nah, kita harus prepare berapa sih dana warisan yang minimal harus aku tinggalkan untuk anak-anakku, gitu ya. Nah, pada dasarnya sama. Kita patokannya dari biaya hidup juga. 10 juta kali 12. Nah, ini boleh kalian kalian kalikan 10 nggak masalah, 10 sampai 20. Ini minimal ya, teman-teman ya. Kalau dia orang yang biaya hidupnya besar atau orang kaya, orang menengah ke atas, boleh dikalikan sampai 50 kali lipat gitu loh. Ini minimal. Jadi minimal dia harus punya uang pertanggungan jiwa ya 1,2 M sampai 2,4 M gitu. Tujuannya apa? Ya let's say lah 2,4 M. Ya kan pada saat si nasabah ini nggak ada, 2,4 M kan cair untuk keluarga. Misalkan keluarga masukkan ke obligasi, 2,4 M dimasukkan ke obligasi, dapat kupon, obligasi benar ya kupon, 2,4 M kali misalkan 6%. Berarti kan dia dapat 144 juta, ya kan, per tahun, dibagi 12. Berarti setiap bulan dia akan memberikan biaya hidup untuk keluarganya tuh 12 juta per bulan gitu. Ya, ini ibaratnya sih kalau bisa memang patokannya 20 kali sih ya, supaya cukup gitu kan. Nah,
kita tanya, yang sudah kamu lakukan apa? Saat ini kamu sudah prepare apa untuk dana warisan ke anak-anaknya? Kebanyakan orang akan bicara, oh aku sudah punya properti, aku sudah punya deposito, aku sudah punya emas, segala macam, ya kan? Nah, kita bilang sebenarnya itu bagus. Kamu punya deposito, kamu punya emas, kamu punya properti, itu semuanya oke banget, ya. Nah, kadang-kadang kita butuh sesuatu tuh yang liquid, yang bisa langsung cair pada saat kita nggak ada. Kalau kita berharap dengan properti, itu pasti butuh yang namanya proses jual beli dulu. Which is anak kita mana ngerti sih, ya kan? Deposito di bank yang tadinya kita bisa tarik sewaktu-waktu, karena kita yang punya ini nggak ada, meninggal, itu pasti di freeze semua dan butuh proses untuk mengajukan freeze-nya itu supaya bisa cair gitu loh. Dan itu butuh akan waktu yang cukup panjang. Ada yang namanya nanti surat putusan pengadilan lah, nanti surat hak waris lah, dan macem-macem, ya kan? Nah, kalaupun emas, oke, emas juga pasti kan kamu nggak mungkin taruh sembarangan. Kamu pasti akan simpan di tempat yang bahkan mungkin anak kamu nggak tahu kamu taruh di mana, gitu kan? Nah, kita butuh sesuatu yang liquid, yaitu kita butuh pendamping aset kita. Itu apa teman-teman pendamping aset? Ya asuransi. Jadi kita bilang asuransi ini bukannya kita bilang, oh asuransi paling bagus, semua duit taruh di asuransi. Enggak. Justru asuransi ini sebagai pendamping aset. Jadi pada saat terjadi resiko sama kita, asuransi ini yang paling cepat dicairkan, paling liquid, dan tanpa dipotong pajak loh. Nggak, maksudnya bebas pajak loh asuransi ini. Kita bilang gitu. Dan aku bisa langsung bantu prosesnya. Bahkan beberapa program di Manulife itu tidak membutuhkan akte kematian, teman-teman. Cukup dengan surat keterangan kematian. Itu sudah bisa diurus. Gitu ya. Nah, lanjut. Yang E itu adalah education. Nah, apakah kita sudah bisa merencanakan, apakah yang sudah kamu lakukan untuk planning nanti anak kamu tuh kuliah, ya kan? SMA, kuliah. Planningnya seperti apa? Mungkin kita bisa tanya jawab sih. Planningnya kira-kira anaknya mau dikuliahkan di mana? Nah, kita kan punya tuh, kapan hari kita ada bikin training tentang education ya, teman-teman ya bisa pakai produk MSP, dibundling dengan MDLA. Nah, itu kita, yang pasti kita harus tanya-tanya dulu sih. Kebutuhan dia itu, nanti anaknya mau kuliah di mana, butuh biaya berapa. Nanti tinggal teman-teman cocokin aja dengan programnya kita ini, berarti harus nabungnya berapa. Kalau secara rumus keuangan, education itu sebenarnya ya, kita tuh harus sisihkan, sebenarnya 5 udah nggak cukup sih, 10-20% dari apapun yang kita hasilkan gitu. Tapi balik lagi ke nasabahnya sih, mau kuliah di mana, mau SMA di mana, dan budgetnya berapa ya. Terus yang Y itu adalah your debt atau your lifestyle. Nah, apakah dia punya hutang saat ini? Mas, saat ini masih ada cicilan apa? Itu pun juga nasabah tuh akan jawab ketika kita bilang di awal kayak tadi ya. Nasabahnya jujur, dia bilang, iya saya masih ada cicilan nih, rumah, mobil. Nah, kita totalin aja. Cicilan rumah berapa? Mobil berapa? Terus ini berapa? Berarti sisa hutangnya berapa? Nah, hutang itu ada dua macam. Ada hutang usaha, ada hutang KPR atau cicilan. Kalau hutang KPR akan bisa lunas ketika nasabahnya meninggal, itu rumah lunas. Ya, tapi kalau hutang usaha itu tidak ada yang namanya seperti itu, teman-teman. Hutang usaha, kalau nasabahnya meninggal, hutang itu akan diwariskan ke anaknya, ke keluarganya. Nah, banyak nggak teman-teman kita atau nasabah-nasabah kita yang punya hutang usaha? Banyak, teman-teman. Dan itu bahaya banget kalau dia tidak punya asuransi untuk memproteksi itu. Kalau dia terjadi resiko, pada saat dia terkena resiko, anggaplah tadi resikonya yang ketiga, setengah hidup, setengah mati. Kerja nggak bisa, meninggal juga enggak, ya kan? Otomatis hutang-hutang dia akan tetap berjalan. Even KPR dia juga tetap harus bayar. Jadi, pada saat dia punya hutang, kita harus tanyakan, total hutang kamu ada berapa sekarang sisanya? Let's say 500 juta atau 1 M. Ya udah, berarti dia butuh yang namanya proteksi hutang. Caranya apa, teman-teman? Pakai produk critical illness, proteksi kritis. Jadi pada saat terkena kondisi kritis, cairlah uang sebesar jumlah hutang dia. Jadi dia tidak perlu apa ya hutang jual aset atau bahkan mungkin bisa jadi ada beberapa orang kan ya udahlah direlakanlah asetnya
jadi ditarik lagi sama bank, ya kan? Nggak jadi milik kita, padahal kita udah bayar kan selama bertahun-tahun, akhirnya ditarik sama bank. Karena kita nggak bisa terusin. Nah, kalau dia punya proteksi kritis tadi, terjadi resiko kritis, maka hutang dia akan bisa dibayarkan dari program itu. Nah, kalau lifestyle ya inilah ya, untuk pada saat terjadi sakit kritis, kayak tadi ya misalkan ya, dianya terjadi resiko, keluarga dia kan tetap harus sekolah, anak dia tetap harus kuliah, biaya hidup juga tetap jalan, siapa yang mau bayarin? Kalau dianya setengah hidup setengah mati, ya dari produk ini juga, proteksi kritis ini, gitu. Jadi sebenarnya dari semua yang kita ceritakan tentang money, kita bisa memberikan solusinya pakai program asuransinya Manulife, teman-teman. Nah, setelah kita jelaskan kelima hal ini, kita tanya sama dia, please, dari kelima hal yang sudah aku ceritakan ini, mana sih tiga prioritas kamu? Jadi kita tanya aja tiga prioritas utamanya dia yang mana, ya. Misalkan dia bilang, oke, yang pertama misalkan old age fund, yang kedua ini, yang ketiga misalkan ini. Ya udah tahu kan teman-teman? Berarti targetnya adalah kita fokuskan untuk tiga prioritas ini. Kita nggak usah nawarin yang lain, kita nggak usah nawarin pendidikan anak, ternyata dia juga nggak jadi concernnya dia. Kita cukup sharingkan yang tiga hal ini, gitu. Nah, balik lagi, pada saat kita tanya sama dia, mungkin ada baiknya kita tanyakan budget dia juga, teman-teman. Ya, jadi kita nanya, Lisa, kira-kira dari yang kamu sudah, kan sekarang kan kamu pasti ada pemasukan, ada pengeluaran. Kira-kira budget yang masih available untuk kamu bisa alihkan ke sini itu apa? Dan budget ini nggak harus dari pemasukan kamu loh, Sa. Karena setahu aku, ya beberapa beberapa nasabahku tuh juga punya saving. Jadi dia punya saving, misalkan selama ini dia saving di deposito, atau dia saving di bank yang dia nggak kutak-atik ya, yang didiemin. Nah itu bisa, Sa. Kamu geser ke sini, gitu. Nah kita tanyakan aja kayak gitu. Siapa tahu dia nanti bisa terbuka, dia mungkin bisa cerita bahwa dia mungkin punya saving atau apa gitu ya teman-teman ya. Atau bisa juga dari bonus tahunan. Kan kita kadang-kadang kalau karyawan ya, itu pasti ada namanya bonus THR. Nah, banyak tuh nasabahku yang dia dapat bonus, bonusnya itu dipakai untuk masukkan ke program dana pensiun. Jadi nantinya dia nggak akan bingung lagi tuh pada saat pensiun, gitu. Ya, jadi yang pertama tanyakan tiga prioritas, yang kedua budget dia yang masih available. Nah, terus yang ketiga baru kita, oke, nanti kita buatkan program yang cocok buat dia. Dan nanti teman-teman jelaskan pakai T-presentation. Ya, T-presentation kan aku pernah sharingkan kan. Tapi nggak apa-apa nanti mungkin di besok ya. Besok aku akan coba sharingkan si contoh T-presentation itu seperti apa. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah, lanjut. Setelah kita presentasi tadi siklus kehidupan. Nah, ini mungkin summary-nya ya. Ini teksnya ya pada saat tadi yang siklus kehidupan. Ini teman-teman bisa baca ya kan. Nah, ini kan tahap pertama tadi kita jelasin ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke presentasi money yang tadi penjelasannya kurang lebih kayak gini. Nah, ini bisa teman-teman nanti baca juga ya kan seperti apa. Nah, ini kemarin aku dapat dari Ailing, dia punya satu form yang bisa dipakai ketika kita ketemu nasabah. Jadi pada saat kita money ke nasabah, kita udah tinggal bawa formulir ini. Terus kita isi-isi apa yang dia sudah punya. Terus contoh kayak tadi yang your debt, dia ada cicilan apa aja. Itu teman-teman bisa tulis di formulir ini. Jadi dari nasabah ini kalian bisa ingat gitu loh. Oh, nasabah ini seperti ini, kebutuhannya ini, prioritasnya ini. Jadi nanti dari sini kalian bisa tahu follow up lagi itu yang mana, part yang mana gitu ya. Nanti ini juga akan aku bagikan ya ke teman-teman. Mungkin teman-teman Stefan udah punya kali ya. Nah, ini tadi ya teman-teman ya, setelah kita money, kita tanyakan yang menjadi prioritas dia itu apa dengan tiga prioritas ini tadi. Oke. Nah, setelah itu baru yang keenam, berikan solusi melalui program yang kita miliki di Manulife. Nah, besok kita akan mempelajari dua produk yang unggulan ya. Dua produk unggulan yang banyak dijual dan mudah dijual oleh teman-teman.
Jadi besok kita belajar produk. Setelah itu baru nanti kita akan belajar bagaimana cara menjelaskannya ke nasabah menggunakan T-presentation. Ya, presentasi T. Itu akan mempermudah nasabah untuk baca. Kalau teman-teman kasih dalam bentuk PDF yang berlembar-lembar itu dan tulisan yang kecil-kecil, takutnya nasabah itu pusing. Ya, nasabah pusing dan sebentar nih punya web. Nasabah pusing dan nggak tahu gitu loh nanti mesti gimana. Akhirnya apa? Dia akan bilangnya, oh ya udah nanti deh saya baca-baca, tapi nggak dibaca-baca teman-teman karena pusing ngeliat kayak gitu. Mendingan kita ajak ketemu, kita buatkan summary, kesimpulan, maksudnya ringkasan dari PDF itu dalam bentuk tape presentation. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, closing itu hanya bisa terjadi pada saat ada janji temu, ya. Perbanyaklah janji temu, jalan prosesnya. Ketika kita rutin beraktivitas, pasti ada hasil. Tetap berdoa dan bekerja. Oke. Nah, mungkin aku bisa summary sedikit, refresh sedikit ya dari apa yang hari ini kita sudah pelajarin. Jadi, yang pertama, kita tadi apa teman-teman? Bikin list prospek dulu ya. Yang pertama, kita bikin list prospek ya. Kan sudah semua ya kemarin diajarkan. Setelah itu, dari list prospek ini, kita kategorikan jadi 4 kuadran itu kan. Nah, setelah kita kategorikan jadi 4 kuadran, kalian prioritaskan mana yang termasuk sebagai nasabah yang MLM, yang mau, layak, mampu. Oke, baru dari situ kalian mulain fokuskan ke orang-orang yang MLM tadi, yang kenal, itu kalian dahulukan. Ditelepon dulu, di WA dulu, ajak janji ketemu. Ya, nah setelah itu, setelah janji temu, baru yang ketiga bertemu. Nah, pada saat bertemu apa yang kita lakukan teman-teman? Kita pakai metode form. Ya, mulai M, dari yang paling non-sensitif dulu. Dari message, hal-hal yang lagi happening sekarang kita bicarakan. R, itu recreation, hobinya dia, kesukaannya dia, cari persamaan. O, pekerjaannya dia atau usaha dia. Baru F, family. Itu pun juga ketika dia sudah membuka diri. Ya. Terus yang keempat, setelah sudah enak, obrolannya udah nyambung, udah sefrekuensi, baru kita sebutkan 3P. 3P itu apa? Purpose. Kenapa kita, tujuan kita apa? Hari ini mau ketemu dia. Ya, apakah ya kita ceritakan aja ya tujuan aku sebagai life life planner, aku pengen nih sharing ke kamu tentang perencanaan keuangan. Kenapa? Perencanaan keuangan itu penting. Karena dari lahir sampai sekarang kita butuh duit. Dan masalahnya untuk cari duit itu butuh waktu yang terbatas. Cuman sekarang ini saat-saat kita bisa cari uang pas kita produktif gitu ya. Nah, setelah itu kita jelaskan, habis purpose, kita jelaskan apa tadi ya, proses. Prosesnya tuh nggak lama kok, cepat, 15 sampai 20 menit, tanya jawab. Ya aku cuma minta tolong kamu untuk, aku akan bantu kamu nih untuk ngecek perencanaan keuangan kamu nih, apakah sudah oke, atau harus ada yang diperbaikin, atau harus ada ditambahin. Nah, prosesnya itu sekitar 15 sampai 20 menit kok, nggak lama. Kamu cukup jawab aja beberapa pertanyaan. Kalau memang nanti hasilnya bagus, ya udah, aku akan ucapkan selamat kayak gitu kan. Nah, proses ini kita juga bilang, aku cuma minta tolong kamu untuk jawab pertanyaan aku dengan eh, dengan apa ya, dengan sesuatu yang sesungguhnya gitu, dengan real, dengan jujur, supaya hasilnya nanti bisa valid. Baru setelah itu kita bilang payoff-nya apa buat dia, atau profitnya apa buat dia, keuntungannya buat dia. Ya, kita bilang manfaatnya nanti kalau kita sudah melakukan financial check up ini, maka kalau memang hasilnya bagus, ya selamat, kamu udah oke. Kalau ternyata memang hasilnya ada yang perlu ditambahkan, ada yang harus diperbaikin, ya nggak apa-apa. Nanti kamu boleh, kalau mau ngambil program dengan aku, ya aku thank you banget. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke siklus kehidupan. Siklus kehidupan tuh apa? Yang tadi ya, yang 3 fase tadi ya. Yang fase
0 sampai 25 sampai 55 sampai 80. Nah, di fase kedua ini adalah saat yang paling krusial karena kita produktifnya cuma di fase ini. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kita ngumpulin duit yang nanti akan kita kirim untuk ke masa depan, untuk masa pensiun kita. Gitu. Dan kita jelaskan. Dan terus setelah itu kita jelaskan tadi apa? 3 resiko kehidupan. Yang tadi ya, hidup mati terlalu cepat, hidup terlalu lama, dan setengah mati, setengah hidup gitu ya. Nah, ini kita sebutkan bahwa ini semuanya butuh yang namanya apa? Uang. Sebenarnya kalau kita ada uang cukup, uangnya berlimpah ya ini nggak jadi masalah. Kita jelasin aja tadi ya. Setelah itu baru, nah uang itu dalam bahasa Inggris kan money. Nah, baru teman-teman masuk ke presentasi money. Dari presentasi money, kalian tanyakan mana yang jadi 3 prioritas utama. Terus budgetnya kurang lebih berapa yang bisa disediakan saat ini. Nah, setelah itu baru kita bikin janji temu yang berikutnya untuk presentasi program mana yang cocok untuk dia. Gitu. Nah, simpel ya teman-teman ya. Jadi, intinya ini semua butuh yang namanya latihan. Ya, kalau kita latihan terus, aku percaya pasti teman-teman bisa. Karena ini sebenarnya adalah hal yang simpel. Ya, maksudnya kalau kitab sendiri pun juga butuh gitu kan. Kita juga wajib untuk ngecek. Jadi aku selalu bilang, wah ini bagus banget sih program ini. Jadi kita bilang sama nasabah, aku tuh mau kasih lu financial check up gratis. Ya kan, financial check up gratis. Yang which is ini akan bantu lu juga untuk review gimana sih selama ini lu dalam mengatur keuangan. Kalau sudah oke ya selamat. Kalau belum, misalkan ada yang perlu ditambahkan, ya kita nanti sama-sama discuss. Kira-kira seperti apa yang bagus buat lu. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tip, mungkin itu dari aku. Sukses ya, kalian pasti bisa. Yang penting latihan terus. Jujur materi ini memang dari C. Stefani itu udah, Mani itu udah cukup lama ya dia pernah sharing. Tapi aku nggak pernah terpikir untuk memakai. Tapi kemarin pada saat aku ngeliat C. Stefani sharing kan, itu kok bagus banget ya. Ibaratnya simple, tapi semuanya masuk. Dan nasabah itu bisa melihat bahwa kelima hal itu penting, tapi balik lagi ke skala prioritasnya mereka, mau yang mana. Dan itu mereka memilih sendiri, kita tidak memaksa. Jadi pada saat kita nge-push mereka untuk, ayo, kamu jadi mau yang mana? Kita juga nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah, nggak merasa kayak nggak enak, karena dia yang mau, teman-teman. Nasabahnya yang memilih, gitu loh. Kita yang kasih menu, nasabah yang memilih, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Udah paham semua? Terlalu cepat nggak ya tadi? Nggak lah ya harusnya ya. Enggak, Vin. Oke. Aman ya. Ada yang mau nambahkan mungkin atau ada yang mau nanya? Silakan. Ntar aku screenshot dulu ya untuk absensi nih. Kerja yang hadir.